Oke, kita langsung aja bedah topik yang seru banget nih. Gimana sih caranya jadi kaya? Tapi bukan kaya mendadak ya. Ini soal strategi yang ilmiah, yang terbukti. Jadi kita nggak ngomongin skema-skema aneh, tapi soal sistem yang beneran bisa kita bangun mulai dari sekarang. Hayo, siapa coba yang nggak mau cepat kaya? Kayaknya semua orang mau ya. Tapi pertanyaan yang lebih penting tuh bukan mau atau enggak, tapi gimana caranya. Dan yang lebih penting lagi, gimana cara yang beneran berhasil, bukan cara yang malah bikin kita rugi. Nah, coba deh lihat perbedaannya. Di satu sisi ada yang namanya scam instan. Isinya apa? Cuma ngandelin keberuntungan, skema aneh, judi, ya gitu-gitu deh. Nah, di sisi lain ada yang namanya strategi ilmiah. Ini fondasinya jelas, sistem, keahlian, dan yang paling penting, disiplin. Ini loh pendekatannya para ahli kayak Robert Kiyosaki, dan ini yang bakal kita kupas tuntas. Oke, kita mulai dari yang paling dasar, paling fondasi. Karena jujur semuanya tuh berawal dari sini. Apa itu? Pola pikir kekayaan yang baru. Soalnya, jadi kaya itu beneran dimulai dari kepala kita, dari cara kita mikir, bukan dari seberapa gede gaji kita tiap bulan. Nah, ini dia nih, bedanya yang paling krusial. Orang dengan pola pikir miskin, seumur hidupnya kerja buat cari uang. Tapi, orang dengan pola pikir kaya, mereka bikin uang yang kerja buat mereka. Beda banget kan? Ini pergeseran yang fundamental. Jadi bukan soal kerja lebih keras, tapi gimana caranya aset kita yang kerja keras buat kita. Terus, bikin uang kerja itu maksudnya gimana sih? Gampang kok. Jawabannya adalah dengan punya yang namanya aset produktif. Simpelnya gini, aset produktif itu adalah semua hal yang kamu punya yang justru masukin uang ke kantong kamu, bukan malah ngeluarin uang dari kantong. Contohnya apa aja? Banyak. Misalnya nih, bisnis yang udah jalan sendiri, properti yang kamu sewain, saham yang ngasih dividen, atau bahkan produk digital kayak kursus online. Nah, ini beda banget sama yang namanya liabilitas. Tahu kan? Kayak nyicil HP terbaru atau mobil yang harganya turun terus. Jadi, ingat ya, kunci jadi kaya dengan cepat itu ya, cepat-cepat bangun aset. Oke, mindsetnya udah bener nih. Sekarang kita butuh sistem, butuh blueprint yang praktis biar bisa jalan. Nah, kita masuk ke bagian kedua, yuk kita lihat cetak birunya. Aturan emas 40, 30, 20, 10. Sistemnya itu kelihatannya simple, tapi jangan salah, ini powerful banget. Caranya gini, bagi penghasilan kamu. 40% buat kebutuhan hidup sehari-hari. 10% buat sedekah atau dana sosial, biar berkah. 20%, nah ini penting, buat pengembangan diri, beli buku, ikut kursus, apa aja. Dan yang paling penting, 30% langsung masuk ke pos investasi dan bangun aset. Angka 30% inilah mesin pencetak uang kamu. Kenapa sih porsi 30% itu krusial banget? Jawabannya satu kata, compound interest atau bunga majemuk. Ini kayak keajaiban loh, coba bayangin. Kamu konsisten investasi 1 juta aja sebulan. Dengan return rata-rata, dalam 10-15 tahun itu bisa jadi lebih dari 400 juta rupiah. Gila kan? Nah, ini dia rahasianya. Kenapa yang kaya bisa makin kaya dan makin cepat? Sip, sistemnya udah jalan. Terus gimana biar lebih ngebut lagi? Jawabannya gampang, gedein aja aliran uang yang masuk ke sistem itu. Dan disinilah kita masuk ke bagian ketiga, keahlian yang bisa naikin pendapatan. Ini prinsip yang penting banget di dunia finansial modern. Ingat ini ya, pendapatan itu selalu ngikuti nilai. Makin tinggi nilai atau skill yang kamu kasih ke pasar, yang makin tinggi juga potensi duit yang kamu dapat. Jadi fokusnya tuh bukan cuma kerja keras banting tulang, tapi kerja cerdas. Gimana caranya? Ya dengan terus naikin harga diri kita, naikin skill kita. Coba dilihat daftarnya. Ini contoh skill-skill yang harganya mahal banget di zaman sekarang. Ada digital marketing, copywriting alias nulis iklan yang menjual, public speaking, sampai bikin konten. Kita semua lihat kan gimana para konten kreator di YouTube atau TikTok bisa dapat duit banyak banget dari skill-skill ini? Ya itu dia, mereka naikin nilai diri mereka, dan duit yang ngikutin. Oke, bangun kekayaan itu satu hal, tapi ngejaganya itu sama pentingnya loh. Serius, banyak banget orang kerja keras, hasilnya nguap gitu aja. Nah, sekarang kita bahas bagian keempat. Gimana caranya kita menghindari jebakan-jebakan finansial yang bisa ngerusak semua usaha kita. Jebakan pertama dan ini yang paling umum. Inflasi gaya hidup. Tahu kan? Itu loh, pas gaji naik, pengeluaran juga ikutan naik. Tiba-tiba ada cicilan baru, barang baru. Hasilnya, ya nggak pernah ada sisa buat investasi. Sama aja kayak lari di treadmill. Makin kencang, tapi tetap di tempat yang sama. Jebakan nomor 2, utang konsumtif. Ini nih biang keroknya. Pakai kartu kredit atau pay later buat beli barang-barang lifestyle yang sebenarnya kita nggak mampu. Utang kayak gini tuh, kayak parasit. Dia diam-diam ngegerogotin keuangan kita dari dalam lewat bunga yang gede banget.
Dan jebakan ketiga, ini yang paling dasar tapi sering dilupain. Nggak punya dana darurat. Padahal ini fondasi loh. Minimal kamu harus punya simpanan buat biaya hidup 3-6 bulan ke depan. Kenapa? Soalnya tanpa ini, sekali aja ada kejadian tak terduga, misalnya sakit atau amit-amit kehilangan kerjaan, semua yang udah kamu bangun susah payah itu bisa langsung ambruk. Oke, kita udah bahas mindset, udah punya sistem, dan tahu cara ngehindarin jebakan. Sekarang, kita sampai di bagian terakhir. Bagian yang bakal nyatuin semuanya dan bikin proses ini makin ngebut. Yuk, kita bahas bagian kelima, membangun mesin kekayaan. Coba perhatiin deh, orang-orang kaya itu jarang banget yang sumber duitnya cuma satu. Jarang banget. Mereka itu bangun minimal 3 keran pemasukan. Keran pertama, pendapatan aktif, ya dari gaji atau bisnis utama. Keran kedua, pendapatan investasi, ini dari aset yang tadi kita bahas, kayak saham atau properti. Dan keran ketiga, pendapatan sampingan. Bisa dari jualan online, jadi afiliasi, atau ya bikin channel YouTube. Dan satu hal yang harus banget kita ingat, ini semua adalah permainan jangka panjang. Bukan sprint, tapi maraton. Coba lihat deh, di tahun pertama hasilnya mungkin ya gitu-gitu aja, kecil. Tapi setelah 5 tahun, wah, udah mulai kelihatan tuh bentuknya. Dan dalam 10 tahun, hasilnya bisa benar-benar ngubah hidup. Ingat, disiplin jangka panjang itu selalu menang lawan spekulasi jangka pendek. Jadi, yuk kita definisikan ulang apa sih artinya cepat kaya yang sebenarnya. Cepat kaya itu bukan sulap semalam jadi. Bukan. Cepat kaya itu artinya kita harus cepat dalam melakukan hal-hal yang benar. Cepat bangun aset, cepat kenaikan skill, cepat nerapin sistem. Dan yang paling penting, cepat buat jadi disiplin. Karena pada akhirnya jadi kaya itu bukan rahasia, bukan juga soal hoki-hokian. Kekayaan itu sebuah sistem. Dan kabar baiknya, sistem ini bisa dibangun oleh siapa aja, termasuk kamu. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi gimana caranya, kita udah bahas itu. Pertanyaannya adalah, sistem apa yang akan kamu bangun mulai hari ini?